Setiap orang memiliki hakikat sejati yang sama dengan Buddha. Buddha sudah mengatakan bahwa hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tidak berbedaan. Sejak masa tanpa awal, semua makhluk memiliki hakikat sejati ini. Hakikat sejati yang murni dan jernih ini ada di dalam batin setiap orang. Namun, sebagai makhluk awam, begitu tersirat niat menyimpang timbul, hakikat sejati kita pun seakan hilang dan tertutupi. Sesungguhnya, hakikat ini tidak hilang, hanya saja seakan tertutupi kegelapan batin. Jadi, kini kita mempelajari ajaran Buddha untuk kembali pada hakikat sejati ini. Dengan Dharma, kita membimbing diri kita ke jalan pulang menuju hakikat sejati ini. Untuk itu, kita harus bersungguh hati dalam memahami ajaran Buddha. Sejak masa tanpa awal, kita semua memiliki hakikat yang sama. Hanya saja batin kita telah tercemar. Jangan kita meremehkan anak kecil. Sesungguhnya, anak kecil juga bisa menapaki jalan kebenaran dan memiliki kualitas pelatihan yang tinggi. Samanera cilik dan permaisuri. Di masa kerajaan Maurya, Raja Asoka menguasai hampir seluruh India. Beliau sangat menjunjung ajaran Buddha. Beliau juga sangat menghormati anggota Sangha. Suatu ketika, suatu wabah penyakit merebak di India. Raja Asoka sangat khawatir jika wabah itu menyebar masuk ke ibu kota. Jadi, beliau meminta akses ke ibu kota ditutup. Beliau bahkan meminta Sangha di wihara untuk mengutus biksu ke istana guna menenangkan hati semua orang. Seorang samanera cilik diutus untuk tujuan tersebut. Dia baru berusia 8 tahun, tetapi telah mencapai tingkat kesucian arahat. Sang permaisuri merasa samanera cilik itu sangat menggemaskan. Permaisuri sangat menyukainya. Dia lalu membentangkan tangan untuk memeluknya. Sang samanera mundur dan menolak. Sang permaisuri berkata, "Kamu masih muda, dan saya menganggapmu bagaikan putraku sendiri. Salahkah jika seorang ibu memeluk anaknya atas dasar rasa sayang?" Samanera ini dengan luang menjawab, "Nyonya, ketamakan dan kemelekatan akan cinta bermula dari sebersit pikiran yang halus. Ini harus dihindari. Jangan sampai menjadi bahan gunjingan orang." Suara mereka terdengar oleh Raja Asoka. Beliau pun segera menghampiri mereka. Samanera cilik ini kembali berkata, "Dalam hal apapun, kita harus waspada.
sebuah penyakit kecil dapat mewabah dan menular kepada banyak orang. Begitu pula cinta yang dimulai oleh sedikit nafsu dapat menjadi bagian titik api yang membakar hutan, bagaikan tetes air yang melubangi batu. Begitu kita melanggar sila, berbagai penyakit akan timbul. Saya telah terbebas dari noda batin. Saya tidak takut pikiran saya tercemar. Namun, tindakan nyonya tadi mudah membangkitkan noda dan kegelapan batin. Mendengarnya, Raja Asoka amat tersentuh. Sang permaisuri juga merasa malu dan bertobat di hadapan Samanera itu, serta semakin menghormati ajaran Buddha. Beginilah para umat menjalankan sila 100 tahun setelah Buddha wafat. Bahkan, seorang Samanera cilik juga memiliki kualitas pelatihan diri seperti itu. Bayangkan, dia sungguh murni. Sesungguhnya, kualitas diri Samanera itu juga terbina sejak berkalpa-kalpa yang lampau. Dia telah melatih diri dalam masa yang panjang, sehingga mampu berpikir dewasa di usia muda itu, mampu menyerap ajaran Buddha, dan mampu menjaga sila dengan baik. Demi mencegah penyebaran wabah, Raja Asoka menutup akses ke ibu kota. Beliau juga mengundang anggota Sangha untuk membabarkan Dharma dan menenangkan warga. Tak disangka, Samanera cilik yang datang bukan hanya menenangkan batin orang-orang, tetapi juga membimbing semua orang untuk mengendalikan sumber penyakit di dalam batin. Ini terjadi di zaman Raja Asoka. Dia sudah membangkitkan tekad sejak berbagai kehidupan lampau. Dia sudah membangkitkan 4 ikrar agung dan bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk. Anak semuda itu mampu melakukannya, maka kita pun harus bersungguh hati menyelami ajaran Buddha. Kita semua memiliki hakikat kebudayaan yang sama. Semua orang memiliki hati yang murni, bagaikan anak kecil. Kini kita harus kembali kepada kemurnian itu. Kita harus membangkitkan tekad dan mengembangkan 4 ikrar agung untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini bukan tidak mungkin. Tetesan air dapat melubangi batu. Setitik api dapat membakar seluruh hutan. Demikian pula, saat api kegelapan batin timbul, ia dapat membakar seluruh hutan. Karena itu, dibutuhkan pikiran yang teguh, bagaikan tetesan air yang melubangi batu. Jadi, ini bukan tidak mungkin selama kita dapat selalu bersungguh hati. Semoga video ini bermanfaat.